Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pimpinan pusat yang hadir secara fisik di Rembang maupun yang hadir secara virtual yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang hari ini juga mengikuti apel kebangsaan ini secara virtual di seluruh Indonesia. Dan wabil khusus saya ingin sapa dulu sahabat-sahabat yang hari ini melalui perwakilannya mengikuti apel ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Ini apel dengan model baru, dan saya yakin baru Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang mampu dan bisa melakukan apel seperti ini. Saya akan sapa sahabat saya dari zona Maluku, Papua, sahabat-sahabat Papua Barat, Papua, dan Maluku yang ikut hadir bersama kita. Selamat siang, semoga semua sehat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat dari zona Nusra, dari Bali dan NTT juga bergabung bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sulawesi, panitia melaporkan dari Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara ikut melakukan apel bersama kita. Kemudian sahabat-sahabat dari zona Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah bergabung juga bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sumatera, ini yang paling banyak. Sahabat dari Riau, sahabat dari Kepulauan Riau, lalu sahabat-sahabat dari Jambi, sahabat-sahabat dari Bengkulu, sahabat dari Bangka Belitung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Barat, sahabat-sahabat dari Lampung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Utara. Kemudian saya juga harus menyapa sahabat-sahabat kita yang siang hari ikut bergabung mengikuti apel kebangsaan dari zona luar negeri. Sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Taiwan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Korea Selatan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Malaysia, dan sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Cabang Mesir. Sahabat-sahabat sekalian, bersama kita juga hadir mengikuti apel virtual kepala-kepala daerah yang juga merupakan kader Ansor, kader Barser. Bersama kita bergabung ada Bupati Batang, sahabat Wihaji. Bersama kita juga ikut bergabung Bupati Pasuruan, sahabat Gus Irsad. Dan sahabat-sahabat kita yang lain yang mengikuti secara virtual yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa bersama-sama mengikuti apel kebangsaan yang diselenggarakan secara virtual ini dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membatasi ruang gerak kita, membatasi aktivitas-aktivitas kita. Tetapi kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, kader Barisan Ansor Serbaguna, tidak akan pernah menyerah seberat apapun tantangan di depan kita, apalagi hanya pandemi COVID-19.
Semoga sahabat-sahabat sekalian, keikutsertaan kita semua dalam apel kebangsaan ini memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin, memberikan berkah dan barokah untuk kita semua yang mengikuti apel, untuk keluarga kita di rumah, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya dalam kesempatan ini hanya ingin sedikit menyampaikan catatan-catatan, sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat seluruh kader Ansor dan Banser, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa kita sebagai kader gerakan Ansor, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna, memiliki dua tanggung jawab inti, yaitu pertama tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang dideklarasikan, ikut diperjuangkan oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tanggung jawab kepada para ulama, para kiai-kiai kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam masa pandemi ini, saya ingatkan kepada saya dan kita semua, untuk kita terus menjaga kiai-kiai kita, jaga kiai-kiai kita dari terutama pandemi COVID-19 ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu sowan dulu kepada kiai-kiai. Kita bisa ngalap barokah dari rumah. Kalau dalam situasi tertentu kita harus ketemu dengan kiai-kiai kita, hindari kontak fisik secara langsung. Dengan ini sahabat-sahabat sekalian, kita ikut menjaga kiai kita. Kita menjaga kiai kita bukan hanya dari ancaman-ancaman, ya, bukan hanya dari ancaman-ancaman yang ditimpakan kepada kiai-kiai kita. Bukan hanya dari bulian-bulian yang ditujukan kepada kiai-kiai kita, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kiai-kiai kita dari pandemi COVID-19 ini. Kita tahu sudah banyak kiai-kiai kita wafat, ibunya kita sudah ada beberapa yang wafat. Kita sebagai kader Nahdlatul Ulama wajib menjaga kiai-kiai kita. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sanggup? Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyerukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai panutan di dalam masyarakat, kita menyerukan agar tokoh-tokoh masyarakat ini mampu memberikan contoh, mampu memberikan teladan kepada masyarakat. Kita memahami jika ada keinginan baik, misalnya menyelenggarakan Maulid Nabi, boleh, silahkan, itu baik-baik saja. Tetapi saya ingatkan, supaya keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat juga harus dijadikan perhatian. Jangan karena merayakan Maulid Nabi, jangan karena ingin merayakan hari lahir Nabi junjungan kita, kemudian kita menafikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita minta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Jangan ada kumpul-kumpul seperti yang di Petamburan tempo hari. Sehingga banyak warga yang sekarang terdampak, terkena COVID-19. Itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang di sana tidak peduli dengan keselamatan masyarakatnya. Kita tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Cukup Petamburan itu pertama dan terakhir. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan apapun, hatta atas nama merayakan hari besar keagamaan, itu membawa resiko untuk masyarakat. Yang ketiga, seruan ingin kita sampaikan kepada pemerintah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan apel kebangsaan ini, kita minta kepada pemerintah untuk tegas menegakkan aturan, terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli, pemerintah ini harus tegas. Tidak peduli yang melanggar itu habaib, yang melanggar itu kiai, yang melanggar itu gubernur, yang melanggar itu wali kota, atau tokoh Ansor Banser sekalipun. Jika protokol kesehatan dilanggar,
kita desak pemerintah untuk bersikap tegas, tegakkan peraturan, tegakkan hukum. Tidak usah takut, tidak usah takut. Kita desak pemerintah, tegakkan peraturan ini. Ini penting demi keselamatan seluruh warga bangsa ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang kemudian yang harus saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian dan kita semua. Kita tahu sebentar lagi 9 Desember 2020 ada 270 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Saya berharap sahabat-sahabat sekalian sebagai kader Ansor dan Banser ikut mensukseskan pilkada 2020 9 Desember nanti. Ikut mensukseskan dalam arti sahabat-sahabat sekalian tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan yang sudah dijadikan bagian dari aturan pelaksanaan pilkada. Sahabat-sahabat sekalian harus menjadi contoh di lingkungannya. Bagaimana pilkada ini tidak meninggalkan protokol kesehatan COVID-19. Kasih contoh bagaimana menggunakan masker, bagaimana cuci tangan, dan seterusnya, menjaga jarak. Kasih contoh kepada masyarakatnya bahwa demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya tergantung pada prosesnya saja. Bukan saja demokrasi yang menolak politik uang, tetapi juga demokrasi yang bisa menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, ini penting dan saya ingin ingatkan secara khusus kepada sahabat-sahabat sekalian. Dalam merespon dinamika sosial politik yang ada di negara kita belakangan ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita dengar, kita baca, kita tahu. Beberapa hari yang lalu di Sigi, Sulawesi Tengah, ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam, membunuh, menggorok, menyembelih saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, mengatasnamakan agama. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai kader Ansor, sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, sebagai kader Barisan Ansor Serbaguna, kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini. Hentikan perilaku kalian atau akan berhadapan dengan Barisan Ansor Serbaguna. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan. Mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Mereka yang menganggap bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Oleh karena itu perlu diperangi. Maka mereka kita pastikan akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Gerakan Banser, Gerakan Pemuda Ansor, dan Barisan Ansor Serbaguna. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun. Tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita serukan kepada aparat penegak hukum, segera tindak pencoleng-pencoleng agama yang ada di Sulawesi Tengah. Mereka yang membunuh saudara-saudara kita di Sigi, segera tindak, aparat keamanan tidak boleh ragu. Jangan takut, Barisan Ansor Serbaguna dengan 7 kader yang ada di seluruh Indonesia, siap berada di sebelah kawan-kawan TNI dan Polri untuk menindak mereka. Sahabat-sahabat sekalian, siap bersama-sama TNI dan Polri mengamankan negara ini. Siap mengamankan negara ini dari pencoleng-pencoleng agama bersama TNI dan Polri. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan sahabat-sahabat sekalian justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok
sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Jangan pernah percaya. Berkali-kali saya selalu katakan, Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia, tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, dan seterusnya. Indonesia yang kita cintai ini sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja. Tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, yang ingin saya pesankan kepada kita semua, menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa meletakkan diri di dalam keberagaman. Menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa menerima perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini akan berbuah persatuan dan berbuah kekuatan untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan dan penting untuk sahabat-sahabat sekalian ketahui. Yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, untuk menyatukan kita dengan generasi-generasi yang sudah meninggalkan kita. Untuk menyambungkan dengan generasi-generasi yang akan hadir, yang akan lahir bersama-sama kita nanti. Juga untuk menyambungkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Nusantara. Menyambungkan kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat sekalian dengan sapaan kebanggaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Nusantara, 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 Aswaja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap! Gerak! Menyanyikan Mars Banul Waton.